video kali ini saya ingin membahas tentang dasar jaringan dan keamanan pada jaringan tersebut. Jadi apa saja dasar-dasar dari jaringannya dan apa aja dan bagaimana cara mencegah keamanan dari jaringan tersebut. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Oke, pertama di sini ada permulaan jaringan komputer. Oke, apa sih permulaan dari jaringan komputer itu? Permulaan dari jaringan komputer itu adalah suatu sambungan antar komputer ke komputer yang lain dalam bentuk topologi bus. Dan apa itu topologi bus? Topologi bus itu adalah topologi jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal untuk media transfernya. Jadi awalnya jaringan komputer ini adalah sambungan dari antara satu komputer ke komputer yang lain menggunakan kabel. Kemudian ada pengertian dari network atau jaringan. Network atau jaringan adalah kombinasi antar perangkat keras, baik perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat kabel atau cabling yang memungkinkan berbagai alat komputasi berkomunikasi satu sama lain. Jadi pengertian dari network atau jaringan ini adalah kombinasi atau gabungan perangkat keras, bisa gabungan perangkat keras, perangkat lunak, seperti yang kita lihat di gambar ini. Di sini ada hub, itu bersambung dengan komputer, bisa dengan Linux, kemudian dengan perekam dan sebagainya. Jadi ini dari dasarnya tadi ada gabungan dari satu perangkat ke perangkat yang lain menggunakan kabel. Jadi jaringan ini adalah gabungan yang dinamakan network atau jaringan ini adalah kombinasi atau gabungan antar perangkat keras, perangkat lunak, dan kabel yang memungkinkan di antara ketiga itu dapat membagi data ataupun lainnya. Oke, kemudian di sini ada jaringan penghubung antar perangkat dan wilayah. Jadi untuk menghubungkan antar perangkat dan antar wilayah itu ada nama jaringannya. Oke, yang pertama kita masuk ke peer-to-peer. Peer-to-peer ini adalah suatu modul komunikasi dua arah antar pengguna PC melalui jaringan komputer atau internet tanpa melalui sebuah server. Dalam artian kombinasi antara dua komputer untuk share file dan printer. Jadi yang dinamakan dengan peer-to-peer ini yaitu kombinasi komunikasi atau pengiriman file itu dari dua perangkat. Jadi peer-to-peer ini cuma bisa, yang dinamakan peer-to-peer itu mengirim data antar dua perangkat, baik itu dari printer, dari PC ke printer ataupun dari PC ke PC ya. Jadi cuma bisa dua arah, baik itu bisa menggunakan kabel ataupun menggunakan internet. Kemudian selanjutnya ada local area network atau biasa disebut dengan LAN. LAN ini adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal. Jadi kalau tadi peer-to-peer itu hanya membagi dua komponen saja, antara dua komponen. Selanjutnya ada LAN. LAN ini dapat membagikan dua atau lebih perangkat. Dua atau lebih perangkat yang ingin terhubung ke satu perangkat tersebut. Jadi seperti yang kita lihat di gambar ini. Di sini ada LAN-nya atau biasanya ada Wi-Fi-nya. Oke, dari sini kemudian bisa tersambung ke komputer
WAN ini itu lebih luas lagi, bisa membagikan jaringan antar benua. Jadi jaringan yang kita pakai sekarang itu tidak tidak melalui WiFi. Melalui WiFi, akan tetapi jaringan itu dialirkan melalui WAN dari jaringan WAN tersebut. Dari pusatnya di sana, kemudian dipakaikan kabel, kemudian dipasang antar benua. Maka nanti ada di tiap daerah atau tiap wilayah itu ada towernya sendiri. Dari tower itu baru dipancarkan gelombang sinyal. Seandainya gelombang sinyal dari pusatnya sendiri mungkin agak terkendali, jadi pembagiannya itu kurang luas, makanya dipakai WAN. Jadi dari pusatnya itu ditarik kabel di antara benua itu melewati laut-laut, kemudian dipasang lagi di antara negara-negaranya. Ya mungkin kalian bisa lihat itu ada ada petanya, yang mana peta tersebut menggambarkan jalur-jalur WAN ini sendiri. Oke, dari Amerika lalu tarik ke Indonesia dan sebagainya. Oke, di sini ada perbandingannya. Ya, pertama ada LAN, itu cuman ada di satu tempat atau satu ruangan penadaman, dan ini pakai antar tempat, antar gedung misalnya, dan dia luasnya ini hanya mencakup 10 sampai dengan 50 km. Nah, ini WAN. WAN bisa mencakup antar wilayah maupun antar benua. Oke. Kemudian selanjutnya ada alat penghubung antar perangkat. Alat penghubung antar perangkat. Pertama, alat penghubung antar perangkat itu di jaringan peer to peer, LAN sama MAN. Oke. Di sini di antara tiga jaringan tersebut memakai vektor kabel dan konektor dalam jaringan komputer. Ini juga sangat penting dalam melakukan sambungan dari jaringan komputer. Kita menggunakan kabel jenis UTP. Okay. Jadi dari tiga jenis jaringan itu, penghubungnya itu menggunakan kabel jenis UTP. Jadi kabel ini yaitu satu kabel yang berisi 8 warna, masing-masing dipelintirkan untuk mengurangi induksi. Dari kabel ini kita dapat membagi jaringan-jaringannya. Kemudian kabel penghubung antar dua perangkat yang sama. Kabel yang gabungkan antar dua perangkat yang sama itu ada kabel crossover. Jadi untuk kabel crossover itu menghubungkan antar perangkat yang sama. Jadi dari PC ke PC, nggak bisa dari router ke PC, itu bukan menggunakan kabel cross. Jadi ada kabel selanjutnya. Oke, ini kita membahas kabel cross. Kabel cross ini crossover menghubungkan antar perangkat yang sama. Untuk penghubungan warnanya itu ada oranye putih, ada oranye, kemudian hijau putih, kemudian ada biru, dan ada biru putih, kemudian ada coklat, ada hijau, kemudian coklat putih, coklat. Oke. Dan ya penghubung selanjutnya ada kabel UTP yang dinamakan dengan string, kabel string. Nah, kabel string ini baru menghubungkan perangkat yang berbeda. Kalau tadi cross itu menggabungkan dua perangkat yang sama, untuk string itu menggabungkan perangkat yang berbeda. Ini baru bisa menggabungkan perangkat yang berbeda, dari router
kabel fiber optik ini merupakan jenis kabel yang terdiri dari atas kumpulan serat-serat. Tidak sama kayak tadi, yang tadi terdiri dari 8 jenis kabel yang ada warnanya masing-masing, nanti tinggal dicocokkan. Itu ada tadi cross sama kabel string. Oke. Yang untuk wilayah ini sendiri dia ada kabelnya, itu kabel fiber optik. Kabelnya terdiri dari serat-serat, kemudian di dalam kabelnya itu ada seperti kaca. Jadi kita tidak bisa sembarang memakai kabel ini. Makanya dipakai kabel ini itu penggunaannya mampu mentransfer sinyal dengan kecepatan tinggi. Sana kita pakai tadi kabel yang tadi itu kecepatannya hanya 10 Mbps, 250 Mbps. Itu mungkin agak, kalau dari jauh itu bisa dikatakan itu tidak cepat. Makanya dari antar benua atau antar wilayah digunakan kabel fiber optik. Kemudian kabel ini lebih simpel dan juga fleksibel, lebih mudah digunakan, kemudian dapat mentransmisikan sinyal cahaya. Nah, tadi saya bilang dari mana di dalam kabel fiber optik ini ada kaca, ada kaca seperti kaca dalamnya. Nah, itu dapat mentransmisikan cahaya. Kemudian ada kegunaan selanjutnya ada tahan terhadap gelombang radio. Jadi lebih lebih tahan ya, tidak sama seperti kabel-kabel yang lainnya. Kemudian untuk kelemahannya sendiri, mungkin yang segi pertama itu harga instalasinya yang sangat tinggi. Kemudian apabila digunakan pada jaringan sederhana dan kecil tidak akan berpengaruh banyak. Jadi misal kita menggunakan dari rumah ke rumah, itu tidak terlalu berefek ya. Memang walaupun kecepatannya tinggi. Kemudian kecepatan transmisi dibatasi oleh provider atau dibatasi oleh mereka yang memegang jaringan itu. Dari Telkomsel itu dibatasi. Kalau yang kita pakai kabel tadi itu bisa kita batasi sendiri. Jadi dari sana sudah dibatasi luar. Kemudian hingga ke kita. Jadi kita misalnya diberi berapa? 30 Mbps. Jadi dari 30 Mbps itu bisa kita bagi lagi. Oke. Begini contohnya. Contoh kabelnya. Ya. Oke. Ya, ini yang dipasang di antar wilayah itu di bawah laut dipasang ya. Begini gambarannya. Kemudian ini dia serat-seratnya banyak. Ini ada seperti kaca ya. Ini yang mentransfer cahaya. Oke, selanjutnya topologi nirkabel atau menggunakan kabel.
berkoneksi antar perangkat dengan perangkat lainnya tanpa menggunakan kabel, namun menggunakan media gelombang seperti radio sebagai media penghubungnya. Jadi yang dikatakan dengan wireless itu tanpa menggunakan kabel, atau tapi menggunakan yang namanya gelombang radio seperti yang kita pakai sekarang. Wifi itu menggunakan gelombang. Kemudian kelebihan dari jaringan ini sendiri, yang pertama
ke file komputer lain. Jadi misalnya kita bisa yang pertama ini seperti kita download satu aplikasi tanpa kita meneliti, tanpa kita melihatnya. Bisa jadi di situ ketika kita menginstalnya ternyata di dalamnya ada virus yang lengket di dalamnya. Itu bisa juga berpengaruh ke laptop kita. Kemudian untuk menempelnya sendiri bisa juga di perangkat, ya, flash disk. Mungkin dari flash disknya ada virus, kemudian masukkan lagi ke laptop yang lain. Jadi mungkin harus dijaga lagi. Bisa ya, pasang antivirus ataupun pakai antivirus bawaan, jadi agar mencegah masuk malware ataupun virus. Kemudian ada ROM. Ini sepertinya agak langka atau jarang kita dengar. Yang sering kita dengar itu ada malware sama virus. Jadi ROM ini hampir mirip dengan virus. ROM ini dapat merevisikan dirinya tetapi tanpa membantu suatu host, tanpa bantuan suatu host. Jadi dia begitu dimasukkan itu dia jalan sendiri. Beda dengan yang virus atau malware tadi, itu harus kita klik dulu, nanti baru jalan ya, ataupun berpencet ke tempat lainnya. Sedangkan ROM ini begitu masuk dia langsung merusak, begitu dia langsung jalan ya. Dalam artian jika suatu komputer telah terinfeksi, maka ROM ini dapat berpindah ke komputer lain melalui jaringan secara otomatis. Jadi ROM ini dia masuknya bukan lewat perangkat ataupun aplikasi, tapi dia masuknya lewat jaringan. Pengamanan jaringan Wi-Fi. Pertama itu pakai antivirus, segmentis jaringan, lebih mensaring jaringannya lagi, ngecek jaringan yang kita pakai, dicek, kemudian filter yang diperbaiki, kemudian aktifin batch area filter, penyaring jaringan itu perlu juga. Kemudian ganti password administrator file, kemudian aktifkan enkripsi, ganti set the file, matikan broadcast, berikan alamat IP status pada perangkat Wi-Fi. Jadi untuk perangkat Wi-Fi ini tidak bisa sembarang kita bagi-bagi, tetapi harus kita taruh lagi namanya, kemudian kita bagi lagi IP-nya dan sebagainya. Untuk menjaga komputer kita dari segi keamanan tadi dari virus ataupun malware, pertama solusinya kita harus pakai antivirus, baik itu bawaan ataupun aplikasi antivirus lainnya. Kemudian malware, kemudian ada dinding ya, untuk ini sendiri, dinding arti merupakan sama juga seperti penyaring jaringan, jaringan. Jadi dinamakan dengan dinding api. Tapi nanti ada prosesnya seperti DNS server, kita mencegahnya. Kemudian nanti ada 7 tingkatan server, ya, mungkin itu agak lebih dalam lagi masalah jaringan. Kemudian pencegahan dari Windows ataupun Linux dan yang lain lah ya, masalah kita pakai itu bisa pakai Windows 10 atau Windows 7 Jadi kita harus menjaganya, pasang antivirus dan sebagainya, dari hacker, dari orang-orang yang tidak kenal. Jadi jangan langsung memberi laptop kita tanpa kita